Hak Allah atas hamba adalah agar mereka menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Kewajiban kita sembah Allah dan jangan berbuat syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwati at-talabah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwati at-talabah rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita pada syarah kitab Tauhid dari atau karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan masuk pada bahasan yang baru masih pada bab kewajiban tauhid dan makna tauhid. Perhatikan halaman 19. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan satu riwayat, dan riwayat ini sebagai penguat tentunya dari beberapa ayat dari surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, berkaitan dengan 10 wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamahu aw khatimuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata,
barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atasnya ada stempel beliau sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada wasiat tersebut kemudian distempel oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimuhu atau khatamahu, dua-duanya boleh, yang bermakna adalah cincin. Khatim atau khatam maknanya adalah cincin. Dan kita tahu Nabi Muhammad SAW beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi pada tulisan-tulisan atau perjanjian-perjanjian yang penting-penting di mana Nabi Muhammad SAW seharusnya menandatanganinya, maka beliau hanya menstempelnya. Sebagaimana kita tahu sejarah berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana kala itu tentunya begitu banyak manfaat secara zahir yang didapatkan oleh orang-orang kafir. Secara zahir banyak kerugian yang didapatkan kaum muslimin, tapi itu hanya zahirnya saja. Padahal tentunya ketika kaum muslimin bersabar untuk tidak hajian tahun itu, mereka tak tahunya di tahun berikutnya mendapatkan begitu banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad mengalah untuk kemudian menstempel di kala itu, sebagian kaum muslimin para sahabat merasa berat. Tapi mereka tidak tahu apa rencana Allah Subhanahu wa taala. Nah, kala itu di antara awal perjanjiannya disebutkan ini adalah perjanjian antara Quraisy dan Muhammad. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu kala itu menyebutkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Quraisy keberatan. Kalau misalnya di sini ada tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita nggak bikin perjanjian hari ini. Kalau kami mengakui kamu Rasulullah sekarang, ya kita nggak bikin perjanjian hari ini. Hapus Rasulullahnya. Kami kan nggak meyakini kamu Rasul. Kala itu Ali bin Abi Thalib sebagai manajer kita katakan, beliau berat untuk menghapusnya. Tapi Nabi Muhammad SAW yang bertanya, di mana tulisan Rasulullahnya? Dan Nabi Muhammad yang menghapusnya sendiri. Bukti bahwasanya beliau tidak tahu isi tulisan. Beliau tidak tahu baca dan tulis. Ali bin Abi Thalib tidak mau menghapus.
Tapi Nabi Muhammad minta kasih unjuk mana tulisan Rasulullah. Dan ditunjukkan pada beliau dan beliau yang menghapus. Begitu perjanjian selesai, Nabi Muhammad SAW harusnya teken dan distempel. Dan tahu tulisannya distempel itu Rasulullah. Jadi ngalah aja di atas. Tapi stempelnya itu Muhammad Rasulullah tulisannya. Wallahu a'lam bishawab, dan distempel. Artinya itu perjanjian antara kaum muslimin dan Quraisy, di mana mereka kala itu di tahun ke-6 dilarang untuk masuk ke Makkah. Tapi tak taunya 2 tahun kemudian malah Makkah dikuasai kaum muslimin, yaitu Fathu Makkah. Jadi bukan lagi masuk, tapi Makkah dikuasai Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Hikmah yang besar tentunya, bersabar 2 tahun dapat yang terbaik. Ditolak akhwat hari ini, sabar 2 tahun, insya Allah ditolak juga. Oke, lanjut ya. Kita sebutkan terjemahan seperti biasa, pengingat untuk kita akan 10 wasiat dari Allah ini, dan itulah juga yang diwasiatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang padanya ada stempel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala Al-An'am 151 sampai 153, yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemarilah kubacakan apa yang diharamkan Rabbmu atau yang diharamkan Rabb kalian kepada kalian, yaitu 1, janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat pertama. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wasiat kedua. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Artinya siapapun di antara antum suatu saat kemudian menikah, maka jangan pernah takut akan rizki atas anak-anak antum kelak. Karena rizki antum Allah yang kasih, anak-anak antum juga Allah yang kasih. Hanya saja bedanya, antum sebagai perantara rizki mereka. Antum harus bekerja untuk mencari nafkah untuk istri dan juga anak-anak. Tapi jangan pernah takut, karena Allah yang sudah menanggung rizki mereka. Karena memang di zaman itu, bahkan mungkin sampai zaman sekarang, cuman prakteknya berbeda. Mereka kala itu membunuh anak karena takut miskin. Zaman sekarang itu takut istri hamil. Kalau misalnya seseorang ingin mengatur kehamilan, boleh. Tapi kalau untuk memutus, jangan. Mengatur kehamilan boleh, tapi kalau kemudian menyetopnya, jangan. Apalagi alasannya karena takut nanti bagaimana memberi makannya. Kan Allah yang kasih. Dan mereka hadir membawa rizki masing-masing. Tidak akan kemudian mengambil punya kita, tidak akan mengambil punya istri kita atau punya saudara-saudaranya yang mungkin lahir lebih dulu. Dia bawa sendiri. Allah sudah tentukan rizki semua kita. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah semua. Jadi nggak perlu takut. Mereka bawa rizki sendiri dari Allah Subhanahu wa taala melalui kita sebagai orang tua. Maka bismillah. Tapi kalau misalnya ngatur boleh. Mungkin setelah 3 tahun baru nanti program hamil lagi, setelah 2 tahun baru program, nggak apa-apa itu. Yang terlarang itu menyetop. Apa hak kita kemudian menyetop? Maka bismillah, yakni ketika misalnya istri kita tergolong istri yang alhamdulillah subur, itu patut bersyukur kepada Allah. Ada sebagian orang di luar sana
itu bertahun-tahun menikah, belum hamil-hamil, sudah berobat sana sini, karena mereka berdua misalnya, mereka berdua betul-betul secara medis sehat, cuman sudah 5 tahun menikah, 10 tahun menikah, nggak hamil-hamil, berobat sini, berobat sana, nggak hamil-hamil. Artinya ada orang sampai level menyetop kehamilan istrinya, padahal jutaan orang di luar sana mengharapkan istrinya hamil. Dan istri Anda hamil mudah. Istri Anda mudah sekali hamil. Anda towel saja pipinya hamil. Saking suburnya. Digawil aja, ding, hamil. Saking suburnya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian bertahun-tahun belum memiliki anak juga harus bersyukur. Kenapa? Ada orang belum punya bini, kan gitu ya. Iya. Harus lihat yang lebih di bawah. Iya. Lanjut. Kedengaran nggak suaranya nih ya? Lumayan ya, hujannya lumayan deras ya. Siap. 3 tadi ya. Kami akan memberi rizki kepada kalian dan kepada mereka. Kemudian, dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, ini mungkin berkaitan dengan mungkin kalau sebagian antum berteman dengan ana di Instagram, postingan kemarin itu nasihat untuk semua kita, khususnya nanti ketika antum menjadi seorang suami atau ayah. Jalankanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi khususnya berkaitan dengan kemaksiatan yang tersembunyi, itu balasannya ada pada anak dan istri kita. Memang kita melakukannya tersembunyi, nggak ada yang lihat. Tapi Allah adil kok. Allah adil. Entah mungkin kita selalu merasa menjadi orang yang gundah, gelisah, nggak pernah memiliki ketenangan. Adil kok. Kita bermaksiatnya nggak ada yang lihat, kita merasakan gusarnya hati pun ini pun nggak ada yang tahu. Nggak pernah jadi orang yang tenang. Atau itu disebutkan oleh seorang ulama salaf bahwasanya ra'aitu athara maksiati fi ahli. Aku melihat bekas maksiatku ada pada keluargaku. Istri yang pembangkang, istri yang kurang ajar, anak yang pembangkang, anak yang kurang ajar. Maka ini jadi bahan introspeksi. Buruknya istri, buruknya anak, jangan-jangan itu adalah balasan untuk kita dari dosa-dosa yang keji, yang tersembunyi. Gak ada yang tahu kita maksiat apa. Lawang kita melaksanakannya bersendirian kok. Tapi bekasnya kelihatan di istri kita, tapi bekasnya kelihatan di anak kita. Mereka menjadi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab kita sebagai seorang suami. Jangan sampai nanti naudzubillah Allah Subhanahu wa taala turunkan azab pada rumah tangga kita karena selama ini ada kemaksiatan yang kita diamkan. Maksudnya kita diamkan, ya kita sering melakukannya. Atau anggota keluarga kita melakukannya dan kita diam sebagai kepala keluarga. Akhirnya doa kita tidak mustajab, akhirnya azab Allah turun, baru kemudian nyesel. Maka ini jadi bahan introspeksi untuk semua antum yang nanti insya Allah akan menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah. Bertakwalah kepada Allah. Tinggalkan kemaksiatan kepada Allah, khususnya ketika bersendirian. Jalankan ketaatan kepada Allah bersendirian. Miliki amalan-amalan rahasia yang mungkin cuma istri antum doang yang tahu. Gak ada orang yang tahu. Entah antum puasa sunnah, entah itu puasa Daud atau lebih ringan di bawahnya puasa puasa
Senin, Kamis, atau mungkin yang lebih ringan lagi Ayyamul Bid. Nggak ada yang tahu. Minimal pasangan tahu. Atau antum selama ini menjalankan salat sunnah, tidak pernah putus menjalankan salat sunnah, khususnya apalagi misal berkaitan dengan salat malam, minimal istri doang yang tahu. Jalankan ketaatan kepada Allah, khususnya yang bisa dirahasiakan. Imbasnya juga sebaliknya dari yang tadi, ada pada anak kita, ada pada istri kita. Kenapa? Karena antum menjadi kepala keluarga yang saleh. Orang tua yang saleh, anaknya ikut saleh. Suami yang saleh, istrinya ikut saleh. Kita berbicara rata-rata. Bukan kemudian kasus tertentu. Laki-laki saleh, istrinya enggak, kasus tertentu. Orang tua saleh, anaknya enggak, kasus tertentu. Tapi rata-rata kesalehan seorang laki-laki berimbas pada istrinya dan anaknya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Kahfi 82 itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihah." Ila akhir ayat. Dan sedangkan tembok itu yang diruntuhkan kala itu milik dua orang anak yatim yang ada di kota tersebut. Dan di bawahnya ada harta yang terpendam. Disebutkan betul-betul harta seperti harta karun, emas, perak. Dan disebutkan tafsirnya juga adalah betul-betul yakni kalimat tauhid yang terukir di lempengan emas. Dan adalah dua orang tua mereka dahulu adalah orang tua yang saleh. Kata Ibnu Katsir, orang tua di sini bukan orang tua langsung. Orang tua di sini adalah kakek buyut mereka 7 generasi sebelumnya. Orang tua yang saleh melahirkan anak yang saleh. Lelaki yang saleh melahirkan anak yang saleh dan menjadikan istrinya istri yang saleh. Ini kita semuanya. Tapi sebaliknya, kemaksiatan, khususnya dalam bahasan kita, adalah perbuatan yang keji yang kita lakukan ketika bersendirian, gak ada yang tahu. Allah adil kok. Kita tidak akan merasa tenang dalam hidup ini, karena mau bagaimanapun dosa itu akan selalu menghantui. Dosa itu akan selalu menghantui, apalagi dosa yang keji. Selalu akan dibisikkan kepada kita oleh syaitan. Dia akan ingatkan selalu, ingatkah kamu tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, kamu kan begini begitu. Dihantui terus, gelisah kita. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau misalnya sebagai kepala keluarga, ketaatan kita berimbas, kemaksiatan pun berimbas. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, apalagi yang nampak. Kemudian 5, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, melainkan sebab yang benar. Apa saja itu? Orang yang berzina tapi sudah pernah menikah, rajam. Tukang sihir sudah dimintai taubat, masih kemudian melakukan sihirnya, bunuh, penggal kepalanya. 3, orang yang membunuh, kemudian keluarga yang terbunuh tidak memaafkan hingga bisa dibayar dia, atau kemudian dendanya, atau tebusannya, penggal. Apa lagi? Murtad. Dan orang yang murtad dan kemudian setelah diingatkan akan kembali kepada Islam, lanjut dia dengan kemurtadannya, penggal. Itulah cara membunuh atau membunuh yang benar karena sebabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikian itu diwasiatkan oleh Rabb kalian kepada kalian supaya kalian memahami. Jadi ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, itulah juga yang akan Nabi Muhammad wasiatkan. Perintah yang ada unsur penekanannya, itulah wasiat.
Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga ia dewasa. Sudah kita bahas. Bisa jadi kemudian antum punya saudara kaya luar biasa, kemudian dia meninggalkan anak-anaknya yang belum balik, yatim mereka, dan antum kemudian yang mengelolakan untuk mereka harta mereka. Boleh, antum sebagai pamannya. Mengambil gaji darinya pun boleh. Tentunya yang standar. Untuk kita misalnya ya 2 juta sampai 3 juta boleh. Tapi kemudian harta ponakan antum ini antum kembangkan, antum investasikan, tentunya dalam bisnis yang halal. Berkembang dia, besar dia. Suatu saat kemudian ponakan antum sudah dewasa, sudah bijak dia kemudian dalam menata keuangan, berikan semuanya untuk dia karena itu memang milik dia. Wallahu a'lam bishawab. Itu cara yang benar untuk mengelola harta anak yatim. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, jangan culas. Ketika kita membeli ingin minta dilebih-lebihkan. Ketika kita yang jualan kita berusaha sebisa mungkin untuk menguranginya. Maka jangan. Dan kemudian kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabat kalian. Mungkin kita sebagai pengadil, kita sebagai hakim, dan kemudian orang yang sedang diadil adalah karib kerabat kita, maka tetap harus berlaku adil. Perkataan kita, perbuatan kita. Jangan sampai kemudian karena yang sedang disidang ini adalah anggota keluarga atau karib kerabat kita, kemudian kita melunak. No. Yang bersalah ya dihukum, yang tidak bersalah ya dilepaskan. Dan bagaimana pada pertemuan yang lalu kita sebutkan satu cerita di Saudi Arabia, seorang pangeran pun ketika dia melakukan kesalahan ya dipenggal. Dan itu bukan waktu yang lama. Di atas tahun 2010 itu kejadiannya. Artinya di 10 tahun terakhir itu. Keluarga dari yang terbunuh, mereka tidak memaafkan. Hingga kemudian tidak ada dia atau tebusan. Penggal. Padahal anggota keluarga, anggota kerajaan. Wallahu a'lam bishawab. Harus adil. Dan penuhilah janji Allah. Semua wasiat yang tadi yang kita sebutkan. Yang demikian itu diwasiatkan Allah kepada kalian agar kalian ingat. Kemudian bagian yang terakhir Al-An'am 153, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu diwasiatkan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Ikhwati at-talaba rahimakumullah, perhatikan an-ma'na al-ijmali untuk ayat. Tapi sebelumnya ada footnote, antum perhatikan footnote nomor 2 untuk ayat ini. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus di hadapan kami, kemudian membuat garis-garis di bagian kanannya dan juga kirinya. Kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan Allah. Ketika mengisyaratkan dengan garis yang lurus, beliau mengatakan ini adalah jalan Allah. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu penafsirannya. Maknanya bisa Al-Quran, maknanya bisa Al-Hadis, maknanya bisa dua-duanya, dan maknanya bisa Islam itu sendiri. Ini adalah jalanku yang lurus.
Kemudian kata Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan kepada garis-garis yang ada di kanan dan kirinya. Kata beliau, dan ini adalah jalan-jalan yang lain. Dan di setiap jalan ini ada syaitan yang menyeru kepadanya. Jalan kemaksiatan, jalan kesyirikan, jalan kekufuran dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala Al-An'am 153. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Al-makna al-ijmali lil athar. Makna athar ini secara garis besar. Kita tahu athar secara umum juga bisa bermakna hadis. Tapi athar secara khusus ia bermakna adalah perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi athar secara umum maknanya bisa juga al-hadis, bekas atau jejak. Dalam ilmu hadis maka ia bermakna juga adalah al-hadis. Jadi jika disebutkan athar dari Rasulullah SAW bisa jejak Rasulullah maksudnya. Jadi athar itu secara umum bermakna al-hadis juga, yaitu perkataan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, pernyataan dari beliau, dan juga tentunya sifat beliau penciptaan dan juga akhlak. Tapi jika dimaknai secara khusus, maka athar adalah lebih kepada perkataan seorang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, makanya disebutkan di sini al-makna al-ijmali lil athar. Makna garis besar untuk athar perkataan Abdullah bin Mas'ud, yaitu kata beliau, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah beliau stempel, maka bacalah firman Allah Al-An'am 151 sampai 153. Itulah wasiat Nabi Muhammad. Wasiat Nabi Muhammad itulah dia wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau tidaklah mewasiatkan sesuatu kecuali yang Allah wasiatkan. Apa itu? Perintah yang ada penekanannya, yaitu wasiat. Yadhkuru Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima wassa bihi Allah ta'ala. فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات لأنه سبحانه قد ختم كل آية منها بقوله ذلكم وصاكم به. وإنما قال ابن مسعود ذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله وصيته صلى الله عليه وسلم. فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله عز وجل. Makna ijmali untuk athar dari Abdullah bin Mas'ud ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berwasiat, tidaklah Nabi Muhammad SAW berwasiat kecuali yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berwasiat. Artinya Nabi Muhammad jika berwasiat itu mesti dengan wasiat Allah. Tidaklah Nabi Muhammad berwasiat kecuali dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan itulah yang Nabi Muhammad wasiatkan untuk kita. Yang Allah larang itulah yang Nabi Muhammad wasiatkan untuk kita juga untuk kita tinggalkan. Artinya Nabi Muhammad tidak pernah berwasiat kecuali
dengan yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan. Perintah yang ada unsur penekanannya. Fa innallaha qad wassa bima fi hadhil ayat, karena sesungguhnya atau maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat dengan segala sesuatu yang telah Allah wasiatkan di ayat-ayat yang ini. Ayat Al-An'am 151 153 ini. 10 wasiat. Li'annahu subhanahu wa ta'ala qad khatama kulla ayatin minha biqaulihi dzalikum wassakum bihi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup setiap ayat pada 3 ayat yang kita bahas ini dengan firman-Nya dzalikum wassakum bihi. Demikianlah Allah telah wasiatkan untuk kalian. Jadi Nabi Muhammad tidaklah berwasiat kecuali dengan wasiat Allah. Dan Allah menutup setiap ayat ini dengan perkataan yang demikian, itulah wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Nah, disebutkan di sini kata Syekh, wa innama qala Ibnu Mas'udin dzalika lamma qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Mas'ud mengatakan yang demikian itu karena Abdullah bin Abbas mengatakan perkataan berikut ini. Jadi asar yang kita baca ini, barang siapa yang hendak melihat kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah beliau stempel sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah wasiat beliau pada firman Allah yang 3 ini. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan hal yang demikian karena Abdullah bin Abbas mengatakan perkataan berikut ini. Kata beliau, innar raziyata kullu raziyah. Raziyah itu bisa dimaknai musibah. Kata beliau, sungguh ini adalah sebuah musibah. Apa itu? Mahala bainana wa baina ayyaktuba lana Rasulullah wasiyatahu. Musibah, kata beliau, yang menimpa kita. Kenapa Rasulullah kok tidak menuliskan wasiatnya untuk kita? Ikhwati at-talaba rahimakumullah. Dulu Nabi Muhammad SAW melarang para sahabatnya untuk menulis sabda beliau. Kata Nabi Muhammad SAW, la taktubu anni illa al-Quran. Faman kataba anni ghaira al-Quran falyamhuh. Atau kama qala SAW. Jangan kalian tulis dari aku kecuali Al-Quran saja. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaknya dia menghapusnya. Kenapa Nabi Muhammad bersabda demikian? Kata para ulama, karena Nabi Muhammad kala itu, atau karena wahyu Allah kala itu belum sempurna. Karena ayat Allah masih turun. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala belum turun semua. Makanya beliau melarang para sahabatnya untuk menulis sabda beliau. Kata para ulama, ditakutkan nanti tercampurnya firman Allah dengan sabda beliau. Tapi ketika haji wada di tahun ke-10 itu, seorang sahabat izin pada Nabi Muhammad SAW untuk menulis khutbah beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengizinkannya. Seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, izinkan saya menulis khutbahmu ini. Disebutkan dengan khutbah perpisahan. Dan kata Nabi Muhammad SAW, uktub li Abi Syah atau uktubu li Abi Syah. Beliau izinkan kala itu untuk ditulis. Kenapa? Karena wahyu Allah sudah sempurna. Karena ayat yang terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku cukupkan untuk kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Artinya saat itu Islam sudah sempurna. Makanya ketika ada seorang sahabat izin untuk menulis sabda beliau, beliau izinkan. Maka kata para ulama bahwasanya sejarah dituntutnya ilmu hadis bermula kala itu.
Sejarah pertama kali dituntutnya ilmu hadis itu sejak dibolehkannya sabda beliau dituliskan. Akhirnya para sahabat satu sama lain mencari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kan ketika itu selesai, kemudian 3 bulan berikutnya Nabi Muhammad meninggal. Dan mereka tidak ingin kemudian sabda-sabda Nabi Muhammad hilang. Akhirnya mereka menuntut ilmu satu sama lain dengan bertanya, kamu pernah mendengarkan sabda apa dari Nabi Muhammad? Oh, saya ingat. Tulis. Kamu saling menuntut ilmu mereka satu sama lain. Dan kala itu kita tahu di kejadian Haji Wada juga ada sebagian atau banyak para sahabat juga yang dari negeri yang lain. Di antaranya adalah Yaman. Waktu itu semuanya berkumpul. Tapi begitu selesai ya masing-masing pulang ke negaranya. Dan sangat mungkin mereka membawa sabda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka safar ke sana kemari mencari sahabat-sahabat yang lain dan menuntut kepada mereka satu sabda Nabi Muhammad yang pernah mereka dengar dan kemudian dituliskan. Jadi itu sedikit sejarah kenapa kemudian Ibnu Mas'ud sampai ngomong kayak gini. Ibnu Abbas sampai mengatakan seperti ini. Kok Nabi Muhammad enggak tuliskan kepada kita wasiatnya ya? Aduh, musibah ini. Musibah ini. Rasulullah tidak wasiatkan kepada kita wasiatnya, ini musibah. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan perkataan ini. Fadzakarahum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna indahum minal Qur'ani ma yakfihi. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengingatkan mereka, khususnya Abdullah bin Abbas dan sahabat yang lain, bahwasanya mereka memiliki Al-Quran yang mencukupi mereka. Ingat ya, sangat mungkin kejadiannya adalah bahwasanya kala itu wahyu masih turun sana dan sini. Karena kita tidak bisa memahami Al-Quran tanpa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tersebar satu quote di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, quote-nya berbunyi, Al-Quran lebih membutuhkan as-sunnah atau al-hadis dan tidak berlaku sebaliknya. Al-Quran lebih membutuhkan al-hadis dan tidak sebaliknya. Lalu murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bertanya kepada beliau, wahai Imam, bagaimana pendapatmu tentang quote atau kutipan yang sedang tersebar di masyarakat sekarang? Al-Quran lebih membutuhkan as-sunnah atau al-hadis dan tidak sebaliknya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Kata beliau, ma ajsaru an aqulahu. Saya tidak berani menyeberang. Ajsar dari kata-kata jisr. Jisr itu jembatan. Saya tidak berani menyeberangi jembatan itu. Artinya saya tidak berani mengatakan yang demikian. Saya tidak berani ngomong Al-Quran lebih butuh kepada al-hadis. Tapi yang saya tahu, kata beliau, hadis Nabi Muhammad tubayyinul Quran tufassirul Quran. Tapi yang saya tahu adalah bahwasanya sabda-sabda Nabi Muhammad SAW menerangkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Jadi kala itu sangat mungkin kejadiannya memang Al-Quran masih turun. Hingga kemudian keluar perkataan seperti ini, bahwasanya kata Abdullah bin Mas'ud, cukup dengan Al-Quran. Allah telah mencukupkan kalian dengan Al-Quran. Yang kita ketahui bahwasanya tidaklah kita mengerti bagaimana tata cara salat kecuali Nabi Muhammad yang menerangkannya. Tidaklah kita mengetahui tata cara detailnya ibadah haji kecuali Nabi Muhammad yang menerangkannya, karena di Quran tidak ada detail itu. Jadi sangat mungkin kejadian ini terjadi ketika Al-Quran masih turun sana sini. Wallahu a'lam bishawab. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima fi kitabillah. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika berwasiat, dan tidaklah beliau berwasiat kecuali dengan yang ada dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Itulah keterangan singkat
dari Syekh Shalih Fauzan berkaitan dengan athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian munasabatu hadzal athar lil bab, korelasi athar ini dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu makna tauhid. Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bayanu anna ma dzukira fi hadhil ayat kama huwa wasiyatullahi fa huwa wasiyatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsallahu bihi. Korelasi asar ini dengan bab yang sedang kita bahas, bahwasanya ada keterangan bahwasanya apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini, Al-An'am 151 sampai 153, adalah wasiat sebagaimana ia adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala, maka ia juga adalah wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah yang ada unsur penekanannya. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsallahu bihi. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan wasiat yang Allah Subhanahu wa taala telah wasiatkan dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ma yustafadu min qauli Ibnu Mas'ud, apa yang bisa kita ambil faedahnya dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang pertama, ahammiyatu hadhil wasaya al-ashri, pentingnya 10 wasiat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya yakni masing-masing poinnya, kalau tentunya kita ingin membahasnya luar biasa luas, kita hanya membacanya secara singkat. Ia adalah 10 perkara yang luar biasa agung. Artinya kalau siapapun di antara antum suatu saat, misalnya sekarang latihan khutbah gitu ya, suatu saat nanti antum betul-betul khutbah, ini di antara materi yang cukup. 10 ini antum pecah bisa jadi 10 khutbah. Karena ia masalah yang berbeda. Dari larangan berbuat syirik kepada Allah, dari perintah berbakti pada orang tua, kemudian ada bahasan rizki, ada bahasan larangan zina secara khusus, ada bahasan berbuat adil dalam berkata-kata, dan berbuat adil ketika kita berdagang, sampai perkara muamalah pun ada. Dan kemudian di ujungnya berkaitan dengan menepati janji, muamalah kita kepada orang lengkap. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau kemudian yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihi Allahu, fa kullu wasiyatin lillahi fa hiya wasiyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari perkataan Abdullah bin Mas'ud ini adalah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berwasiat dengannya. Maka semua wasiat Allah ia adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sama. Semua yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tambahan dari beliau yang tidak ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka ia dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh tambahan seperti pengasingan orang yang berzina selama 1 tahun. Tentunya ini bukan yang muhsan ya, ini yang bujang, naudzubillah, kemudian berzina. Maka selain hukumannya dicambuk masing-masing 100 kali deraan, maka diasingkan 1 tahun.
pengasingan 1 tahun itu hukum tambahan dari Nabi Muhammad SAW. Di Quran tidak ada. Tapi ingat, semua tambahan dari Nabi Muhammad SAW yang tidak ada dalam Al-Quran itu tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dalil, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. An-Najm 3 dan 4. Dan tidaklah dia sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dari hawa nafsunya, ia semata-mata wahyu dari Allah yang diwahyukan kepadanya. Dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu. Ketahuilah telah diturunkan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisalnya yaitu al-hadis bersama Al-Qur'an. Disebutkan juga oleh seorang tabi'in, kana Jibril alaihi salam yanzilu bil qurbis sunnah kama yanzilu bil Qur'an. Adalah Jibril alaihi salam menurunkan as-sunnah, sabda-sabda Nabi Muhammad SAW sama seperti beliau menurunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga di antara faedah yang bisa kita ambil dari athar ini adalah umqu ilmi sahabah wa diqqatu fahmihim li kitabillah. Dalamnya ilmu para sahabat dan detailnya pemahaman mereka terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud juga di athar yang lain, kata beliau, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban wa a'maqaha ilman. Ila akhir al-athar. Kata Abdullah bin Mas'ud mensifati para sahabat, barang siapa di antara kalian ingin menjadikan satu generasi sebagai panutan dia, maka jadikanlah para sahabat Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dia. Karena mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya, karena mereka adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Oke? Masuk pada bahasan yang baru. Perhatikan halaman 21. Dari riwayat pertama sampai sekarang itu kita dapatkan beberapa periwayatan dari beberapa sahabat. Insya Allah nanti mungkin di pertemuan mendatang kita akan sebutkan CV para sahabat ini secara singkat, karena beliau menyebutkan, kalau untuk perhatikan tadi ada keterangan siapa itu Ibnu Mas'ud. Sekarang beliau sebutkan siapa itu Mu'adz bin Jabal. Dan di awal kayaknya ada juga sahabat yang lain. Ada Abu Hurairah segala macam. Insya Allah di pertemuan mendatang mungkin di setengah jam pertama kita akan sebutkan kurikulum vitae singkat para sahabat ini agar kita lebih mengenal mereka. Sementara ana skip dulu. Karena ini bukan pelajaran sirah atau sejarah tentunya. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas qala la tubashshirhum fayattakilu akhrajahu fis sahihain. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, dulu aku dibonceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seekor himar atau keledai. Kemudian beliau berkata kepadaku, wahai Mu'adz, apakah kamu tahu
apa itu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian beliau bersabda, hak Allah atas hamba adalah agar mereka menyembahnya dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba atas Allah adalah agar Allah tidak mengazab siapapun yang tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Aku berkata, wahai Rasulullah, tidakkah aku mengabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, jangan engkau kabarkan mereka kabar gembira ini, niscaya mereka nanti akan lalai. Wallahu a'lam bishawab. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, dulu saya dibonceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seekor himar. Ini di antara dalil rendah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, kita sedang berbicara pemimpin umat manusia. Orang terbaik sejagat raya, bahkan sealam semesta, makhluk terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau membonceng sahabatnya. Kalau bukan karena kerendah hatian beliau sallallahu alaihi wasallam, ini tidak akan terjadi. Orang kadang-kadang punya jabatan tinggi dikit aja udah lupa temen. Jabatan tinggi dikit, misalnya apa ya, bupati deh, jadi bupati, pakai supir dia, temannya pengen nimbrung, kebetulan ya ini Grab sama Gojeknya nggak datang. Dia tahu nih temannya bupati nih, bro, ikut ke depan ya. Deket aja padahal ke depan. Depannya Plehari, jauh ke depan. Langsung kemudian ini pura-pura nggak kenal, langsung dia yakni amnesia. Siapa kamu? Baru jadi bupati doang tuh. Apalagi kemudian jadi apa di atasnya? Camat sama bupati tinggi mana sih? Bupati ya. Camat, bupati, wali kota ya. Apalagi jadi wali kota, apalagi jadi gubernur. Apalagi kemudian bagian dari menteri-menteri, apalagi kemudian jadi presiden. Boro-boro bonceng temen, lawang dijaga sama bodyguard kok. Ini nabi nih, makhluk terbaik sejagat raya nih, mau bonceng sahabatnya di belakang. Dan alhamdulillah kemudian disebutkan di sini himar. Di riwayat yang lain kuntu radifan nabi saja. Dulu saya dibonceng Nabi Muhammad. Maka faedah yang muncul kala itu, kata para ulama, tidak perlu kita mempertanyakan dibonceng di atas apa. Nggak penting. Tapi alhamdulillah di sini ada keterangan di atas keledai. Tapi ada riwayat, katakanlah misalnya kita dapat riwayat tidak ada penyebutan keledainya, maka tidak perlu kita bertanya, nanya ya, waktu itu Nabi Muhammad ngebonceng Mu'adz itu di atas kudakah, keledaikah, sapikah? Nggak penting. Nggak penting. Di atas NMAX juga nggak tahu gitu. Iya, itu sepeda motor ya. Artinya penting untuk kita belajar untuk tidak bertanya perkara yang tidak penting. Yang penting waktu itu beliau dibonceng aja. Dan alhamdulillah kita dapat keterangan yakni keledai. Dan kita tahu ya, yakni sejarah bagaimana dulu di antara yakni kebiasaan Bani Sa'ad itu mencari anak susuan. Ini sejarah Nabi Muhammad dulu ya ketika kecil. Dan di antara kebiasaan orang Arab secara umum
mereka mempersusukan anaknya ke wanita-wanita yang ada di kampung. Karena kemurnian mereka, disebutkan di antara alasannya supaya mereka yang masuk ke dalam tubuh mereka adalah ASI dari ibu-ibu yang di kampung original, sudah tidak terkontaminasi dengan MSG. Masa ada susu pakai MSG? Pokoknya bukan yang perempuan kota lah ya, perempuan kampung. Jadi kalau di sini kita punya anak tuh, habis itu kita cari ibu-ibu susuan. Di mana? Di kampung. Di hulu sungai. Tapi sekarang nggak bisa dikatakan kampung, sinyal sudah masuk. Nang di kampung lebih harat pada seorang. Dulu seperti itu, kebiasaan orang Arab itu mencari ibu susuan untuk anaknya dan kepada perempuan-perempuan badu atau badui atau di perkampungan. Supaya disebutkan mereka menjadi anak yang lebih kuat dan memiliki bahasa yang lebih fasih sampai berimbas kepada bahasa. Siap? Kala itu Nabi Muhammad SAW tentunya berdasarkan adat istiadat dicarikan ibu susuan. Dan memang perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad itu secara berkala datang ke kota, khususnya Mekah. Cari anak-anak susuan. Saya pengen ngomong keledai. Karena sekarang dia ditunggang 2 orang dewasa. Datang dia, kemudian mencari anak-anak. Yuk, siapa yang anaknya mau kami susui? Dapat masing-masing. Tapi tidak ada seorang pun yang mau menerima Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad gak punya abah. Entah siapa yang bayar. Ini anak yatim nih, siapa yang bayar? Enggak, cari yang lain. Tidak ada yang mau menyusui Nabi Muhammad sampai tinggal tersisa 1 perempuan. Tersisa 1 perempuan dan tersisa hanya Nabi Muhammad yang bayi. Mau gak mau. Halimah kemudian mendapatkan untuk menyusui Nabi Muhammad. Antum tahu disebutkan Halimah kala itu dia datang bersama suaminya. Halimah menunggang keledai, suaminya menunggang onta. Ontanya suaminya itu dalam keadaan kurus kering. Keledainya Halimah juga demikian. Di antara kafilah itu saja, Halimah itu datang paling bontot, paling belakangan karena sudahlah keledainya keledai betina kurus kering pula, lambat. Mungkin orang jalan kaki lebih kencang ya. Lambat sekali. Keledai betina. Saya lupa bahasa Arabnya, keledai betina pokoknya. Himar ini jantan. Selesai. Begitu yakni Halimah menerima Nabi Muhammad SAW. Di malam itu Halimah juga bawa anak sendiri kan. Anaknya menangis, kemudian dia susui di salah satu yakni susunya dan Nabi Muhammad di bagian yang lain. Selesai, dua-duanya kenyang, tidur. Antum tahu disebutkan itu begitu yakni mereka melihat keledai dan kemudian ontaknya yang tadinya kurus kering, disebutkan sampai waktu itu mereka penuh dengan susu. Padahal tadinya kurus kering. Tahu-tahunya kemudian untanya susunya penuh. Akhirnya mereka kemudian bisa minum darinya juga karena yakni Halimah dan suaminya juga capek. Kita berbicara zaman dulu kampung ya. Perjalanan yang cukup melelahkan. Minuman itu sesuatu yang sangat menyegarkan. Tapi ontanya kurus. Boro-boro ada susunya. Langsung jadi penuh. Disebutkan dalam babnya sirah itu keberkahan Nabi Muhammad. Masih kecil beliau sudah mendatangkan berkah untuk orang. Nah kemudian begitu pulang pengen ke Bani Sa'ad, Halimah kan naik ontanya, naik keledainya lagi tuh. Sudahlah keledai betina. Tapi begitu Nabi Muhammad dia gendong dan naik ke keledai tersebut, keledai ini jadi kuat, jadi kenceng, dan dia kemudian yakni melibas semua kafilah. Kenceng sekali ya. 300 km per jam ya. Pas belokan kakinya keluar. Itu MotoGP ya. Langsung kenceng aja karena ada Nabi Muhammad di atasnya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kuatnya onta ini karena dia sedang yakni di atasnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau mengatakan kepada aku, dan ini diantara bentuk pembelajaran dari Nabi Muhammad, yaitu nada bertanya. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya?
Artinya yang kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai seorang hamba. Hak Allah berarti kewajiban hamba. Dan apakah hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Artinya kewajiban Allah, apa yang harus Allah perbuat untuk kita, hak kita yang harus kita dapatkan. Kemudian kata Mu'adz bin Jabal, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nah ini juga faedah di sini, ikhwati at-talabah, bahwasanya ketika kita tidak tahu satu perkara berkaitan dengan agama ini, katakan tidak tahu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan Allah wa Rasulu a'lam ini. Beliau belajar ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat sejarah ketika Nabi Muhammad ditanya tentang kapan terjadi hari kiamat. Kata beliau, yang kamu tanya ini tidak lebih mengerti dibandingkan yang bertanya. Artinya beliau nggak tahu kapan hari kiamat. Beliau nggak tahu kapan hari kiamat. Walaupun tentunya waktu itu beberapa peramal tahu kapan hari kiamat ya. 2012. Totonya nggak jadi-jadi. Dia belajar dari Nabi Muhammad SAW. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini pelajaran untuk kita. Jangan pernah malu mengatakan saya tidak tahu. Kalau memang kita nggak tahu. Jangan karena kemudian lulusan Madinah atau lulusan Lipia atau lulusan STDI atau lulusan Ali bin Abi Thalib atau misalnya antum dari sini belajar di Dzun-Nurain, orang tahu antum belajar agama, orang bertanya kepada antum dan perkara tersebut antum nggak tahu, jangan kemudian antum malu untuk mengatakan tidak tahu. Bilang aja nggak tahu, apa susahnya? Antum tahu Syekh Abbad bapaknya Syekh Abdul Razak itu sering mengatakan la adri. Di sesi tanya jawab sering mengatakan saya tidak tahu. Syekh Abbad itu hafal nama-nama perawi. Waktu anak di Madinah yang sedang dibaca kitabnya Sunan Abu Dawud. Jadi Sahih Bukhari udah selesai, Sahih Muslim sudah selesai. Waktu anak di Madinah tahun 2000 itu sedang dibaca Sunan Abu Dawud. Ada tukang bacanya, qoriknya. Dan yang namanya baca hadis itu sebenarnya nggak kayak gini dari Mu'adz bin Jabal, enggak. Harus dari Imam Bukhari, harus dari Imam Muslim. Imam Bukhari berkata, aku mendengarkan guruku fulan berkata, sampai Mu'adz bin Jabal kayak gitu baca hadis seharusnya. Kita kan sudah instan, langsung dari sahabatnya. Jadi kalau itu dibaca dari Abu Dawud As-Sijistani mengatakan kepadaku, selesai. Sebelum hadisnya disyarah sama beliau, itu masing-masing perawi ini beliau terangkan satu-satu. Sudah tua itu, tahun 2000-an itu beliau sudah tua, 70-an mungkin sudah. Fulan adalah disebutkan namanya, nama orang tuanya, kakeknya, belajar dari siapa, gurunya siapa, muridnya siapa, dan kemudian derajat periwayatan hadisnya. Dia jujur, dia terpercaya. Fulan sebutkan lagi. Itu orang di zaman kita masih hidup orangnya. Hafalannya komputer kalah. Karena nama perawi dan kita berbicara orang Arab itu mirip-mirip. Hafal beliau semuanya. Ketika sesi tanya jawab masih bisa ngomong saya nggak tahu itu gimana. La adri katanya. Orang ilmunya kayak lautan kayak gitu bisa ngomong la adri itu gimana? Kenapa? Karena rendah hati. Ya. Atau memang betul-betul beliau tidak tahu perkara tersebut, maka nggak usah ngomong. Karena bisa jadi omongan kita itu jadi panutan buat orang. Menurut pendapat saya, jangan menurut pendapat saya kalau sudah tentang agama. Ntar. Jadi jangan malu untuk mengatakan, jangan gengsi untuk mengatakan saya nggak tahu. Untuk teman-teman misalnya yang DM atau yang kemudian WhatsApp gitu ya, mesti sering mendapatkan jawaban ana, mohon maaf, ana nggak tahu. Silahkan tanya yang lain. Sering itu, bukan karena ana malas, karena ana memang nggak tahu. Kecuali antum pengen bersabar, ana ingin belajar dulu. Siap Ustaz, ana nunggu aja katanya. Berarti ana belajar dulu. Baca dulu sana sini, habis itu ana balik lagi, ana jawab. Nggak ada masalah, ana nambah ilmu jadinya.
Karena sebuah pertanyaan Anda jadi baca buku jadinya. Mohon maaf ya Pak, saya pelajari dulu. Kecuali Bapak butuh cepat, silakan telepon Ustadz Fulan. Ya udah Ustadz, saya nunggu aja. Saya belajar dulu. Untuk satu jawaban, untuk satu DM. Bisa baca 1, 2, 3, kadang-kadang bisa sampai 5 artikel. Untuk bikin rangkuman, ini loh Pak. Karena dia ingin jawaban. Tapi saya akhirnya dapat ilmu. Akhirnya baca sana sini, baca sana. Oh, akhirnya saya jadi paham. Kayak kemarin misalnya, apa ya itu ya? Oh, tentang satu hadis berkaitan dengan seorang sahabat wanita. Dia punya budak, istrinya Hudzaifah ibnul Yaman, istrinya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Hadis sesuai dalam Sahih Muslim. Jadi istrinya ini punya budak, tapi sudah agak besar, dan kemudian Hudzaifah itu muncul rasa cemburunya. Bisa jadi anak ini tumbuh ganteng. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasul, bagaimana solusinya?" Kasarnya, karena saya dapatkan suami saya itu Hudzaifah cemburu ini dengan anak ini. Kata Nabi Muhammad SAW, "Susuin aja. Anaknya udah besar." Tapi sabda Nabi Muhammad SAW, "Ardi'i, susui saja dia. Biar jadi anak susuan." Tapi kan udah gede. Mungkin sudah tumbuh sesengot dan sudah berjenggot ya. Siap. Kemudian perempuan, "Wahai Rasul, dia sudah besar." Kata Nabi Muhammad, "Ya saya tahu dia sudah besar." Kasarnya gitu. "Rasul, dia kan sudah gede." "Saya tahu dia sudah besar." Antum tahu hadis ini Sahih Muslim menjadi syubhat untuk kaum muslimin, tapi yang menyebarkannya orang kafir. Masa Nabi nyuruh perempuan nyusuin anak udah gede? Otaknya di mana? Subhanallah. Itu ceteknya ya, ceteknya orang kafir memandang sebuah hadis. Padahal karena Sahih Muslim, tinggal baca syarah Sahih Muslim. Bagaimana Imam Nawawi menerangkan. Itu di antara perkara yang akhirnya Anda baca Sahih Muslim perkataan Imam Nawawi. Afan Ustaz, nih bagaimana cara menjawabnya? Afan ya, Anda pelajari dulu, Anda baca akhirnya. Tahu jawabannya begitu mudah dari Imam An-Nawawi. Tidakkah Anda berpikir bahwasanya kala itu sangat mungkin maksud Nabi Muhammad, kamu peras air susumu, minumkan ke dia, bukan netek langsung. Bukan nyusu langsung, nih anak udah gede. Subhanallah, itu tinggal baca keterangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Dan jawaban beliau yang lain, karena ini budak. Ada bab yang khusus berkaitan dengan budak. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun tentunya perdebatannya panjang jadinya ya. Karena kita tahu yang namanya standar orang itu akan jadi anak susuan, itu nyusunya harus sebelum 2 tahun. Mengenyangkan perutnya dan sebelum 2 tahun. Nah ini udah gede gimana? Perdebatan yang panjang. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ada pendapat-pendapat yang lain yang diantaranya menyebutkan kebolehan hal tersebut karena ia adalah budak. Demi supaya sahabat yang mulia Hudzaifah tidak cemburuan sama bininya karena anak ini warawiri di rumah. Dan dia orang lain. Inti yang Anda ingin sampaikan, darinya akhirnya Anda belajar. Walaupun tentunya perdebatannya panjang. Wallahu a'lam bishawab. Dan contoh-contoh yang lain. Karena sebuah pertanyaan akhirnya kita harus baca. Makanya Anda ingat sekali ya nasihat Al-Ustadz Al-Fadil Haikal Bashrahil. Di tahun berapa waktu itu ya? Kalau enggak 2016, 2017 kalau enggak salah, ketika umroh. Semua para ustadz ngumpul bersama semua mahasiswa Kalsel. Dan kala itu yang kebagian memberikan nasihat, satu Ustadz Ahmad Zainuddin, perwakilan dari para ustadz yang berangkat, dan kemudian Ustadz Haikal dari perwakilan yang sedang ada di Madinah. Dan nasihat beliau, bacalah satu artikel tanya jawab soal agama sehari satu. Bisa artikel full,
bisa artikel tentang tanya jawab. Sehari satu. Satu masalah fikih kata beliau. Baca satu masalah fikih sehari satu aja. Dan zaman sekarang antum tinggal buka konsultasisyariah.com, antum tinggal baca rumaisa.com, baca muslim.org, semua situs-situs para ustadz kita. Ada pasti bagian tanya jawabnya. Ambil. Satu aja sehari. Setahun 360 kasus antum tahu. Antum jangan memandangnya 1 pekan 2 pekan. Setahun 360 bahasan antum faham. Nyicilnya sehari satu. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih praktekkan. Dan paling mudah untuk saya pribadi, Islam QA. Islam Q&A punya Syekh Al-Munajjid. Karena itu sudah jadi aplikasi. Ya, di App Store ada, di Play Store ada, sorry ya, bukan pengguna Android. Di App Store ada, di Android, di Play Store ada. Islam Q&A punya Syekh Al-Munajjid. Itu sudah jadi aplikasi. Antum kalau ingin baca per bab bisa, ingin searching bisa. Ingin satu perkara kita yang bab tentang, klik terus keluar begitu banyak. Satu aja sehari. Satu sehari. 360 perkara kita bisa yakni fahami dalam 1 tahun. Ingin lebih mudahnya, ya itu konsultasisyariah.com. Dan dia juga sudah jadi aplikasi kan? Kalau nggak salah ya. Iya, konsultasisyariah.com itu ada aplikasinya terpisah. Ada babnya, tinggal klik satu baca, selesai. Atau ambil salah satu tanya jawab, baca, selesai. Khususnya fikih ya. Antum ingin baca tentang akidah, silahkan. Ingin baca tentang tafsir, silahkan. Karena para ustadz dengan semua websitenya mesti punya apa istilahnya tema kan? Ada tema-temanya, ada tafsir, ada akidah. Ambil satu, sehari satu baca. Semalas-malasnya kita baca artikel itu, ini kita pukul rata ya. Kita itu orang yang malas baca. Anda malas baca. Tapi kalau satu artikel itu ringan, paling 1 halaman, paling banter 3 sampai 5 halaman, scroll sebentar doang. Selesai. Kurang paham, ulang lagi. Bayangkan setahun antum banyak yakni faham begitu banyak masalah. Wallah, jadi nasihat itu jadi sejak tahun berapa tuh? 2016 atau 2017? Nempel di kepala. Iya juga ya. Apalagi bilang khususnya para dai, khususnya para ustaz harus baca sehari minimal, yakni beliau nggak sebutin dai, thalibul ilm. Penuntut ilmu itu harus baca minimal sehari 1 kasus, 1 permasalahan fikih khususnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan. Lanjut dulu, belum selesai. Kemudian yakni Nabi Muhammad SAW bersabda menerangkan. Jadi beliau tadi bertanya, kemudian yakni sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal mengatakan saya tidak tahu, dan beliau terangkan sekarang. Hak Allah atas hamba adalah agar mereka menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Kewajiban kita sembah Allah dan jangan berbuat syirik. Dan hak hamba atas Allah adalah agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab siapapun yang tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Hak kita untuk tidak diazab. Kewajiban Allah untuk berikan ke kita itu. Allah harus ngasih kita itu. Apa? Hak kita untuk tidak diazab ketika kami ya Allah tidak berbuat syirik kepadamu, hak kami untuk tidak engkau azab. Dan ini kabar gembira dong. Pokoknya tidak berbuat syirik kepada Allah, Allah nggak akan azab. Ini kabar gembira, makanya kata beliau, wahai Rasulullah, tidakkah aku mengabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Ini kabar gembira, pokoknya jangan syirik aja, kamu nggak akan diazab. Kabar gembira ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jangan kau kabarkan mereka kabar gembira tersebut. Nanti mereka akan yattakilu, itikal, meninggalkan amal, lalai. Dan sepeninggal Nabi Muhammad ini harus disampaikan. Makanya sampai kepada kita hadis ini.
Kala itu enggak disebarin memang sama Hudzaifah sama Mu'adz bin Jabal. Disebutkan sepeninggal Nabi Muhammad muncullah riwayat ini. Ya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Ballighu anni walau ayat wa hadithu an bani Israil wala haraj." Sampaikan dari aku satu ayat, walaupun satu ayat. Kata Nabi Muhammad SAW, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw amin sami'in." Kata Nabi Muhammad SAW, semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengarkan perkataanku, memahaminya, kemudian dia mempraktekkan sebagaimana dia memahami. Dan bisa jadi orang yang disampaikan kepadanya sabdaku lebih faham dibandingkan yang mendengarkan langsung. Ini hikmah ketika kita menyampaikan sabda Nabi Muhammad. Terkadang ketika menyampaikan itulah kemudian pemahaman kita makin kuat. Pemahaman kita makin dalam ketika kita menyampaikannya. Dan yang disampaikan ini seperti antum sekarang, disampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad, kadang-kadang bisa jadi pemahaman antum lebih dalam dibandingkan ana yang menyampaikan. Itulah kenapa kita harus menyampaikan risalah. Makanya sepeninggal Nabi Muhammad ini disampaikan, makanya kita tahu sekarang bahwasanya orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, hak dia, Allah tidak boleh mengazabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas sementara berkaitan dengan keterangan Syekh Shalih Fauzan akan riwayat ini. Insyaallah kita akan pending di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sama juga berkaitan dengan beberapa orang sahabat yang disebutkan oleh beliau di sini, kita akan sebutkan satu-satu walaupun singkat-singkat ya. Yani siapa itu Abdullah bin Abbas, siapa itu Abdullah bin Mas'ud, siapa itu Mu'adz bin Jabal, kita akan sebutkan yakni secara singkat supaya kita kenal dan kemudian kita cinta kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat dan khilaf. Yani ulun mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.